pernah kayaknya waktu awal-awal dengan Christian Prince kayaknya itu video lumayan cukup banyak waktu itu ratusan ribu ya kalau nggak salah yang nonton ketika Deddy Corbuzier mualaf tahun berapa ya waktu itu pertama kali saya menerjemahkan dari Christian Prince dan direspon oleh Christian Prince pada waktu itu sejak saat itu saya nggak pernah karena saya nggak pernah dengerin selebriti saya nggak pernah ikut saya nggak pernah subscribe channel mereka juga tapi saya gatel untuk nanggapi komentar dari Cina Botak satu ini ya sebenarnya ada beberapa hal yang saya mau tanggapi dari video mereka. Saya mau sharekan dulu. Coba kita lihat dulu dari videonya Elia ya. Coba kita lihat ya. Saya mau lihat ini. Ya, ini ada beberapa video-video yang akan saya putarkan. Ya, ini ya. Saya akan sharekan di sini. Ini adalah respon daripada Deddy Corbuzier yang katanya gatel. Saya juga gatel loh menanggapi Cina yang satu ini yang lupa akan sejarah rupanya. Ya, dia lupa akan sejarah, ketemu apem. Apem muslim kepincut 2 kali sama apem muslim jadilah mualaf. Tapi kita lihat dulu, ini adalah podcast yang ditayangkan di channelnya Deddy Corbuzier tentang Elia. Ini kita lihat ya, di detik 0025 tanggapannya tentang Elia. Alkitab Bentar, ini sudah suaranya kedengeran apa selesai enggak ya? dikanonkan oleh gereja Katolik. Oh, saya kayaknya lupa men-share. Suaranya ada tadi? Udah jelas, ada kok. Siaran juga ada. Lanjut. Bentar. Oke. Oke, suaranya ada tadi. Oke. Saya tadi kayaknya lupa. Baik, saya ulangi share screen-nya. Kita dengar ya ini tanggapan Elia, pernyataan Elia yang ada di podcastnya Deddy Corbuzier. Alkitab ini selesai dikanonkan oleh gereja Katolik sebelum tulisan-tulisan palsu itu datang. Saya tidak dimanapun. Tapi bagaimanapun secara pribadi, saya harus mengungkapkan ke teman-teman. Israel itu, kekristenan itu nggak boleh lepas dari Israel. Ya, jadi tadi pernyataan Elia. Ya, tentu saja kita tahu apa maksudnya tulisan palsu. Saya kemarin sudah mengungkapkan mana tas LV asli, mana tas LV palsu, Anda harus bisa membedakan. Ya, Bu. Ya, kalau nggak bisa membedakan itu derita lu. Sekarang kita menit ke 12:21. Kita lihat. Ya. Kita lihat ke menit 12:21. Oh, sorry. Nggak ada masalah. Nah, ini satu. Elia Miron. Ini saya gatal kalau ini. Ya. Karena Anda perkoa soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa. Saya masih bisa terima. Karena dari berbagai bintang tamu yang saya undang tentang genosida ini, ada yang mengatakan ini agama, perang agama. Ada yang mengatakan ini bukan perang agama. Pendapatnya beda-beda, opininya beda-beda. Jadi ketika Anda ngomong itu, saya anggap opini. Saya nggak menyalahkan Anda. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa Alkitab, satu agama dalam bahan tersebut, lalu membandingkannya, saya kasih tahu kamu ya, Cina satu botak ini. kitab agama yang ya, lain. Yang botol ini. Ya. Elia Miron diundang ke podcastnya Richard Lee adalah pandangan dari sisi Kristen yang dia katakan Nasrani. Ya, karena Richard Lee itu nggak ngerti apa-apa tentang agama. Ya, makanya botol sama botolnya kayak kamu. Ya, yang katanya sebentar lagi mau dimualafkan sama Donditan katanya. Puji Tuhan lah, syukur, alhamdulillah. Biarlah yang botol-botol masuk ke sana kayak kamu itu. Ya. Dia diundang oleh Richard Lee untuk diminta dari sudut pandang Kristen. Bagaimana pandangan Kristen tentang apa yang terjadi antara Palestina dengan Israel? Sekali lagi kamu mengatakan itu genosida. Saya kasih tahu kamu ya. Yang menyerang duluan itu Hamas, kelompok teroris. Dan itu sudah dinyatakan kelompok teroris bahkan oleh Saudi Arabia. Ya. Israel tidak memerangi rakyat Palestina, yang dia perangi adalah organisasi teroris yang bersembunyi di belakang rakyat Palestina. Saya kasih tahu kamu. Kalau Israel memerangi Palestina untuk apa? Dia mensuplai air dan listrik kepada masyarakat Palestina. Betul nggak teman-teman? Hah? Ya, Bu. Untuk apa? Lu kalau saya nggak sudi, lu ngapain? Matiin aja sekalian semua rakyat Palestina, tinggal dibom kok.
Gaza itu kecil, teman-teman. Habis. Untuk apa? Menyumbang internet, ya, menyumbang air, menyumbang listrik ke rakyat Palestina di Gaza untuk apa? Saya tahu kamu, hah? Jadi saya rasa untuk orang sekelas kamu yang subscribernya 21 juta ini katanya, kamu telah masuk ke kamar orang dan itu kebotolan kamu. Elia membawa Alkitab atas permintaan Richard Lee. Itu memang atas permintaan daripada Richard Lee. Sebentar, ini siapa nih yang share screen? Saya belum selesai. Aku coba mau share itunya. Sorry. Bentar. Tentang Palestina apa memberi bantuan. Bentar. Ya, enggak, kita selesaikan dulu ini. Oke. Jelas saja ketika kalian Indonesia membawa perang antara Palestina dan Israel kepada ranah agama, kita juga berhak bicara. Jangan kamu pikir kalian Muslim itu mayoritas, kalian boleh seenaknya membom gereja di Indonesia, hah? Boleh seenaknya membubarkan ibadah di Indonesia. Jangan kurang ajar kalian. Hah? Kita tahu kok untuk alasan apa? Untuk alasan wanita, apem. Dan untuk alasan apa? Subscriber, uang. Kamu mualaf. Lu kalau enggak, mana ada orang yang pinter kok percaya sama Allahnya pagan Quraisy? Hah? Katanya kau pinter. Pernah baca nggak isi Quran, isinya apa? Air mani keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan. What's the heck? Saya kasih tahu kamu ya, Deddy Botak, Deddy Corbuzier. Quran adalah buku terstupid, terbodoh yang pernah saya baca seumur hidup saya. Ampuradul berantakan, kisahnya berantakan, ayatnya tidak tersusun rapi. Campur aduk di mana-mana. Membaca kisah Ramayana dan Mahabharata jauh dibandingkan kisahmu. Bahkan kisah Candy maupun kisah Kung Fu Boy itu loh lebih bagus daripada kisah Quran yang berantakan kemana-mana. Sudah berantakan, anakronisme pula. Saya sudah mengomentari kemarin kenapa Donditan nggak bisa membuktikan Dede Ica Almaci ini adalah tokoh sejarah. Karena Isa Almasih di dalam Quran itu hidup dan lahir pada zaman Musa. Saya kasih tahu kamu. Kalau kamu pinter, ya, tidak ada orang pintar itu jadi mualaf. Saya kasih tahu kamu. Hanya orang goblok yang menyamakan Isa dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam Quran, Isa Almasih itu keponakannya Musa dan Harun. Ibunya di surah 19 ayat 28 adalah saudara perempuan Harun. Harun adalah saudara laki-laki Musa. Maryam, ibunya Isa, itu melarungkan Musa ketika masih bayi di dalam Quran. Dan Maryam ini anaknya Imron. Imron adalah ayahnya Musa dan Harun juga. Jadi Dede Ica Almaci itu hidup pada zaman Musa, keponakannya Musa. Dia kalau manggil Musa itu om. Dia dibunuh oleh Bani Israel zaman Musa. Quran surah An-Nisa ayat 153 sampai 157. Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Dia dibunuh oleh orang Israel zaman Musa. Isa itu dibunuhnya. Hanya orang bodoh yang percaya di dalam Quranmu, Sulaiman itu punya karpet terbang yang memuat 14.000 orang. Hanya orang bodoh yang percaya Quranmu itu mengatakan matahari terbenam di kolam lumpur hangat. Only stupid people believe in Quran. The most stupid book I've ever read in my life, the most unchronological book I've ever read in my whole life, my entire life. A poem book, stupid. Demi kuda berlari terengah-engah. Anda baca surah 100, teman-teman. Demi kuda berlari terengah-engah. Demi kuda yang mencetuskan gigi-giginya di waktu pagi. Wopowi. Kita puisi. Gak ada hubungan. Anda baca surah sapi betina, surah Al-Baqarah. Semua nama Nabi masuk di situ. Pusing Anda. Ya. Penuh dengan mimpi-mimpi. Isra Mi'raj katanya Nabi Muhammad ini yang suka menggauli babu. Namanya Maria Qibtiyah pada malam gilirannya Hafsah istrinya. Dan diranjang istrinya. Dia kepergok basah sedang berzina dengan pembantunya Hafsah. Itulah akhlak mulia si Mamat Cabul itu. Ya. Si Mamat Cabul itu menggauli babunya Hafsah. Turunlah ayat surah At-Tahrim. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 4. Menggauli anak kecil, bayi usia berapa yang disarankan ulama? 1 hari. Bahkan disarankan 3 bulan sudah boleh dinikahi. Walaupun belum boleh disetubui. Surah berapa? Surah 65 ayat 4.
akhlak bejat moral Nabi. Saya tidak pernah melihat Nabi sebejat Muhammad, dan kebejatan akhlak moral Muhammad yang menggauli babu, menikahi anak kecil, ya, membunuh, menyebarkan Islam dengan pedang, yang didukung oleh ayat-ayat firman Allah yang keluar dari mulutnya sendiri. Luar biasa, luar biasa. Mengikuti sunnah Nabi palsu ini masuk penjara. Mengikuti surat At-Taubah, bunuhlah dan penggalah orang-orang kafir itu. Dikejar Yesus 88. Menggauli babu, mengikuti surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Boleh menggauli pembantu, pebabu. Dipotong titiknya sama istrinya. Menikahi bocil, itu Syekh Puji, menikahi anak 7 tahun, mengikuti sunnah Muhammad, masuk penjara 2 tahun di penjara gara-gara pedofilia. Luar biasa. Ya, kita lihat apa kata yang katanya orang smart people ini yang percaya bahwa air mani keluar dari tulang sulbi. Saya mau lihat Deddy Corbuzier, apakah tulang belakangmu keluar sperma? Dan apakah istrimu itu keluar air mani dari dadanya, dari tulang dadanya? Kita lihat. Sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain. Kita lihat siapa yang masuk ke kamar orang lain ya. Dan Anda koar-koar. Seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Bukan lebih jelek. Islam itu agama palsu. Nabinya cabul, kitabnya dongeng. Karangan palsu. Bukan lebih jelek. Quran itu kitab palsu, saya kasih tahu kamu. Ya, bahkan kalian nggak pernah punya kitab Quran asli zaman Muhammad. Ya. Aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Tentu saja karena money, karena uang, betul? Karena dia mau meraih penggemar subscribernya yang adalah muslim. Untuk apa? Menghasilkan uang buat dia. Ya, kalau kamu membaca Quran dan kamu mengerti isi Quran, sudah pasti murtad. Hanya orang yang punya akal logika yang sehat. Minimal EQ-mu 120 lah. Tidak perlu secerdas saya.